Halo semua, perkenalkan aku Laura Regina Putri dari kelas 12/4. Kali ini aku mau bahas tentang teks prosedur kompleks. Nah, kalian bingung gak sih? Perasaan yang di judul itu wirausaha untuk masa depan, kok yang dibahas teks prosedur kompleks? Nah, teman-teman, kegiatan wirausaha memerlukan prosedur, arahan, dan petunjuk yang tepat agar berjalan lancar, terencana, dan terukur. Makanya kita butuh teks prosedur kompleks. Nah, untuk yang dibahas ada 3 subbab nih teman-teman. Yang pertama itu mengenal instruksi dalam teks prosedur kompleks. Yang kedua, struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur kompleks. Dan yang terakhir, menulis teks prosedur kompleks. Langsung aja yuk kita bahas. Oke teman-teman, sebelum menyelam lebih dalam, pastinya kita harus mengetahui apa itu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bedanya sama teks prosedur simpleks, kalau teks prosedur kompleks itu terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Kalau simpleks berisi instruksi sederhana. Kalau untuk tujuannya, teks prosedur kompleks ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut, seperti teks prosedur pada umumnya. Oke guys, kan teks prosedur itu ada 3 jenis. Untuk membedain teks prosedur kompleks itu memiliki ciri-ciri. Seperti yang pertama itu berisi langkah-langkah atau tahapan. Yang kedua, menggunakan syarat atau pilihan. Yang ketiga, disusun secara informatif. Yang keempat, bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal. Dan yang terakhir itu penjelasannya secara mendetail dan rinci. Oke, next ada struktur teks prosedur kompleks yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada bagian tujuan, berisi tujuan pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua ada bagian material, berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan dicapai. Yang ketiga ada bagian langkah penjelasan. Dan yang terakhir ada bagian penegasan ulang sebagai penutup. Nah, di bagian yang ketiga yaitu bagian langkah pengerjaan terdapat 3 kategori nih teman-teman. Yang pertama ada teks yang berisi cara menggunakan alat. Yang kedua ada teks yang berisi cara melakukan suatu aktivitas. Dan yang terakhir ada teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, di sini aku juga nyantumin contohnya nih, bagian-bagiannya tuh gimana sih. Di situ judulnya ada membuat IKTP. Bagian tujuannya ada 2 paragraf pertama. Terus selanjutnya bisa dilihat sendiri deh. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Gimana sih bahasa yang digunain dalam teks prosedur kompleks? Yang pertama ada kata kerja imperatif, yakni kata kerja perintah. Yang kedua menggunakan kata teknis, yaitu kata yang menunjukkan kekhasan topik teks prosedur kompleks. Yang ketiga ada menggunakan bilangan urutan atau angka seperti 1, 2, dan 3. Yang keempat ada menggunakan verba material yang merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik. Terus ada juga verba tingkah laku yang merupakan kata kerja yang mengacu. Oke, selanjutnya ada menulis teks prosedur kompleks. Yang pertama ada menyajikan data di dalam teks. Nah teman-teman, teks prosedur kompleks akan lebih akurat dan lebih terpercaya apabila dilengkapi data. Data bermanfaat memperjelas informasi dan mendukung ide pokok teks. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalkan bentuk grafik, plot, diagram, dan teks. Nah, yang kedua ada tahapan menyusun teks prosedur kompleks. Nah, teman-teman, untuk menyusun sebuah teks prosedur kompleks terdapat 6 tahapan nih teman-teman. Yang pertama, pastinya kita menentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Lalu yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahannya itu dapat diperoleh dari pengetahuan, pengalaman langsung, ataupun bacaan sebagai sumber inspirasi. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi dan mengolah data. Yang keempat ada menyusun kerangka teks sesuai struktur yang tadi aku jelasin. Lalu yang kelima ada menuliskan teks prosedur kompleks utuh berdasarkan kerangka. Dan yang terakhir membaca teks dan menyuntingnya hingga mudah dan dipahami. Nah, jadi itu dia yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.